Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tengah perjalanan, Yun Che berbicara dengan Su Hengshan. Dia memastikan sekali lagi bahwa tempat ini memang benua Azure Cloud dari mulut Su Hengshan sendiri, dan tahun itu sebenarnya tahun 1999. Ketika Su Hengshan bertanya kepada mereka dari mana mereka berasal, dia menjawab tanpa berpikir bahwa dia dan Xia Qingyue meninggalkan sekte mereka untuk mengalami dunia luar, tetapi belum lama ini, mereka mengalami pertemuan yang tidak beruntung dengan binatang buas yang sangat ganas, dan Xia Qingyue kehilangan kesadaran karena cedera berat. Di masa lalunya, Yun Che sudah yakin bahwa Su Ling'er memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Meskipun dia biasanya mengenakan pakaian paling sederhana untuk mencuci pakaiannya, memandikannya, memperbaiki pakaiannya, memasak, mengambil obatnya, membumbui obatnya dan merawatnya. Dia melakukan segalanya dengan lebih terampil daripada yang dilakukan seorang gadis dari latar belakang keluarga biasa. Tapi naluri keanggunannya bukanlah sesuatu yang bisa dimunculkan oleh keluarga biasa. Dia hanya mengetahui melalui percakapannya dengan Su Hengshan, bahwa Su Hengshan adalah master sekte petahana dari klan Grand Wake. Dan Su Ling'er adalah putri dari klan Grand Wake. Di sebelah timur sungai negeri Sukwei, klan Grand Wake tidak diragukan lagi adalah sekte nomor 1, sekaligus kekuatan terbesar. Status mereka mirip dengan sekte cabang Xiao di kota Bulan Baru, dan mereka mengandalkan Gunung Grand Wake karena sumber daya alam dan mineralnya yang melimpah. Dari perkiraan aura energi mendalam Su Hengshan dan pertemuan dengan tiga pria berpakaian hitam sebelumnya, tingkat kekuatan klan Grand Wake ini seharusnya lebih tinggi 1 atau 2 tingkat dari sekte cabang Xiao di kota Bulan Baru. Tapi itu sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama, tingkat-tingkat 4 sekte utama. Namun, bahkan di sebelah timur sungai Grand Wake, klan Grand Wake masih memiliki musuh, Benteng Blackwood. Sebagai ketua sekte, Su Hengshan memiliki martabat dan kekuatan sebagai ketua sekte, namun dia memiliki kepribadian yang lebih berbudaya dan halus. Saat menghadapi seorang junior, dia tidak menunjukkan kebanggaan master sekte nomor 1 di timur sungai. Tidak ada sedikit pun kepalsuan atau keraguan yang terlihat di wajahnya saat dia menunjukkan penghargaan dan terima kasihnya kepada Yun Che. Jika dia tidak mendengarnya dari mulutnya sendiri, Yun Che bahkan tidak akan percaya bahwa dia adalah master sekte sama sekali. Memiliki ayah seperti itu, tidak mengherankan jika Su Ling'er dibesarkan dengan jujur dan anggun. Dia ingin mengetahui sebanyak mungkin tentang masalah Su Ling'er. Ketika dia bertanya kepada ayah dan anak perempuan itu mengapa mereka menghadapi agresi seperti itu, Su Hengshan menghela nafas panjang. Wajahnya memperlihatkan ekspresi sangat marah, itu semua hanyalah dendam sekte. Jika aku mengatakannya, kami hanya akan diejek, adik Yun, tapi aku tidak mengira mereka akan mengambil tindakan terhadap Ling'er. Perilaku menghina seperti ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Yun Che berkata, Senior Su, maafkan junior ini karena terlalu banyak bicara. Anda dan Su Ling'er baru saja keluar bersama untuk bersenang-senang sebentar, namun menghadapi penyergapan yang sudah diperhitungkan dengan jelas. Jelas bahwa seseorang mengungkap keberadaanmu dan Su Ling'er. Su Hengshan menghela nafas, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui semua ini? Hanya saja aku benar-benar tidak ingin mencurigai siapapun di pihakku. Klan Grand Wake jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Yun Che. Setidaknya, ukuran klan ini jauh lebih besar daripada sekte cabang Xiao yang pernah dia datangi. Untuk klan sebesar ini, setidaknya akan ada beberapa puluh ribu murid. Kakak Yun Che, lihat, ini rumahku. Besar sekali bukan? Gunung besar di belakang kita juga merupakan rumah kita. Saat mereka mendekati pintu masuk utama klan Grand Wake, Su Ling'er dengan senang hati dan bangga memperkenalkan segalanya kepada Yun Che.
Alis Su Hengxian terus-menerus menegang dan pikirannya sibuk sepanjang jalan, tapi Su Ling'er sebenarnya agak terlalu riang mengingat dia hampir menemui bencana besar. Senyuman naif dan menggemaskan terus-menerus terpampang di wajahnya seolah dia sudah melupakan semua kejadian sebelumnya, melihat senyumnya yang seperti peri, garis pandang Yun Ce terus-menerus bingung dan linglung. Ling'er, betapa indahnya itu, jika kamu bisa menjadi riang tanpa rasa khawatir sepanjang hidupmu. Ayah, Ling'er, kamu kembali. Seorang laki-laki muda berusia hampir 20 tahun menyambut mereka dari jauh dan berteriak secara emosional, saya mendengar rumor bahwa kalian menghadapi penyergapan dari Blackwood Stronghold. Melihat kalian tanpa masalah sungguh luar biasa, ayah, Ling'er, kalian berdua tidak terluka kan? Tidak masalah, hanya sedikit ketakutan dan untungnya, adik kecil ini membantu. Su Hengxian mengangguk dan memperkenalkan Yun Ce, adik Yun, ini anakku, Su Haoran. Saya berumur 46 tahun ini dan hanya memiliki sepasang putra dan putri seperti ini. Bahkan mengatakan hal seperti itu agak memalukan, hehe, Haoran, ini adik Yun Ce. Jika dia tidak menyelamatkan Ling'er, Ling'er mungkin telah ditangkap oleh para bajingan dari Blackwood Stronghold. Istri adik Yun menderita beberapa luka ringan, dan membutuhkan bantuan kami selama beberapa hari. Kamu harus berterima kasih dan menjaga mereka demi ayahmu. Apa? Orang-orang Blackwood Stronghold mengambil tindakan terhadap Ling'er. Itu lebih rendah. Benar-benar tidak berperasaan. Seluruh wajah Su Haoran dipenuhi amarah dan dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Ce, saudara Yun, terima kasih telah menyelamatkan Ling'er. Ketika dia berbicara tentang hal ini, dia melirik ke arah Xia Qingyue yang digendong oleh Yun Ce dalam pelukannya. Tiba-tiba, tatapannya terpaku sepenuhnya dan tidak bisa bergerak lagi. Wajahnya menjadi bodoh seperti dia kehilangan jiwanya secara tiba-tiba. Yun Ce tetap tenang, dan memeluk Xia Qingyue lebih dekat ke dadanya untuk menyembunyikan wajahnya dari pandangan Su Haoran, lalu dengan lembut tersenyum, hanya butuh sedikit usaha. Saudara Haoran terlalu sopan, kakak laki-laki. Su Ling'er yang berdiri di samping Yun Ce dengan tegas meneriaki Su Haoran dengan suara tanpa emosi dan wajah tanpa kegembiraan. Ini terasa agak aneh bagi Yun Ce karena dia jelas merasa Su Ling'er tidak dekat dengan kakaknya. Sepertinya ada sedikit keterasingan, dan pandangan Su Haoran terhadap Xia Qingyue juga membuatnya sangat tidak nyaman. Su Haoran baru saja mengingat kembali pikirannya dan setengah menundukkan kepalanya dan dengan ekspresi yang tidak wajar, dia berkata, ayah, klan sudah mengetahui masalah tentang kamu yang disergap. Paman kedua dan keenam ada di ruang konferensi menunggumu. Su Hengxian mengangguk, kalau begitu aku pergi. Haoran, pergilah dan atur tempat tinggal untuk adik Yun dan istrinya, tempatkan saja mereka di paviliun percing naga. Dia berbalik dan berkata kepada Yun Ce, adik Yun, ada beberapa hal yang harus aku urus, permisi. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu anakku. Tolong jangan terlalu sopan. Ling'er, datang dan ikuti papa. Su Hengxian membawa Su Ling'er dan segera pergi. Su Ling'er sesekali menoleh ke belakang, fakta bahwa dia tidak ingin meninggalkan Yun Ce tertulis di seluruh wajahnya. Di bawah bimbingan Su Haoran, Yun Ce membawa Xia Qingyue ke paviliun percing naga yang disebutkan oleh Su Hengxian dan dengan lembut menempatkan Xia Qingyue di satu-satunya tempat tidur besar di sana. Suasana Gunung Grenwake sangat luar biasa karena merupakan salah satu dari 12 gunung dewa di benua awan Azure. Ada banyak obat roh dan batu roh di dalam pegunungan. Sumber daya yang kaya melahirkan klan Grenwake yang kuat. Kamar yang ditunjuk Su Hengxian secara pribadi untuk Yun Ce sangat mewah. Nama paviliun percing naga bukannya tidak ada gunanya. Di atas semua jenis dekorasi kayu keras berwarna merah, patung dalam segala bentuk menggambarkan naga terbang bercakar 5 yang megah. Tempat ini seharusnya menjadi tempat kakek klan menerima tamu paling terhormat.
Ini menunjukkan betapa bersyukurnya Su Hengshan terhadap Yun Ce karena telah menyelamatkan Su Linger. Saudara Yun dan wanita ini adalah suami dan istri. Itu benar. Yun Ce mengangguk. Lalu, dia melihat sedikit kecemburuan di mata Su Haoran. Hehehe. Su Haoran memaksakan senyum dan berkata, saudara Yun benar-benar beruntung bisa menikah dengan pengantin cantik seperti peri. Oh, kakak Yun juga tidak kekurangan bakat alami. Kamu benar-benar melangkah ke alam mendalam roh, lumayan-lumayan. Kata-kata dari Su Haoran ini mengandung nada arogan dari orang kuat yang berbicara kepada yang lemah. Dia memuji bakat alami Yun Ce, tapi sikapnya sebenarnya bangga dan menyendiri. Dia berumur 20 tahun ini, dan kekuatannya yang dalam sudah berada di tingkat keempat dari alam mendalam roh. Dia berada di level puncak dalam generasi muda di sebelah timur sungai. Hanya membandingkan kekuatan yang mendalam, dia lebih kuat dari Yun Ce yang hanya berada pada tingkat pertama dari alam mendalam roh, tapi itu hanyalah kekuatan yang sangat besar. Saudara Haoran memuji secara salah. Yun Ce berbicara tanpa berpikir. Kecuali, saudara Yun, bukannya saya mengkritik Anda. Meskipun bakat alamimu tidak buruk, kamu keluar begitu saja untuk mengalami dunia bersama istrimu. Kamu hanya membuat terlalu banyak masalah untuk dirimu sendiri. Di dunia ini, ada banyak orang yang memiliki bakat alami lebih baik dari Anda. Kesombongan, rasa puas diri, dan ketidaktahuan bukanlah hal yang baik. Sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga Anda dengan baik, lebih baik jangan lakukan sesuka Anda. Jika tidak, ketika Anda benar-benar menghadapi bencana dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga Anda, merugikan kehidupan istri Anda yang seperti peri akan sangat buruk. Ketika Su Haoran berbicara, dia mengintip ke arah Xia Qingyue dari waktu ke waktu. Setiap kali dia melirik ke arahnya, jari-jarinya akan sedikit gemetar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat gadis secantik Xia Qingyue. Lebih jauh lagi, dia tidak pernah bisa membayangkan seorang gadis bisa menjadi cantik sedemikian rupa. Bahkan ada beberapa kali ketika dia tidak bisa menahan diri untuk kehilangan kendali untuk menjatuhkan Yun Ce, dan kemudian menikmati kecantikan tidur ini sesuka dia. Yun Ce tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, saudara Haoran, atas pengingatmu. Aku akan mengingatnya. Su Haoran mengulurkan tangan kanannya dan kesulitan menahan gerakan meraih, wanita ini koma dan belum bangun. Sepertinya lukanya tidak ringan. Saya kebetulan memiliki keahlian medis. Izinkan saya memeriksanya sebentar, lalu mengambil obat roh, dan dia akan segera bangun. Setelah dia selesai berbicara, Su Haoran dengan santai berjalan ke depan dan mendekati tempat tidur Xia Qingyue. Yun Ce maju selangkah dan dengan tidak sopan menghalangi jalan Su Haoran dan dengan tenang berkata, tidak perlu, aku tidak yakin lagi dengan kondisi istriku. Saudara Haoran tidak perlu merasa kesusahan. Terima kasih saudara Haoran, atas sambutan hangatnya, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu Anda lagi. Anda boleh pergi. Ekspresi Su Haoran berubah dan dia tidak punya alasan untuk tinggal lagi. Dia menatap Yun Ce sedikit dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahu pelayanku di luar kapan saja. Setelah Yun Ce melihat Su Haoran pergi, dia menutup pintu kamarnya dengan rapat. Dia dengan dingin tersenyum dan bergumam, dia berani pada istriku, Kamu boleh memikirkan sesukamu, tapi jika kamu memikirkan hal lain, meskipun kamu adalah saudara laki-laki Linger, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Xia Qingyue sedang tidur nyenyak, dan tidak menyangka bahwa dia telah datang ke dunia lain. Yun Ce tetap dekat dan menjaga di sisinya. Setiap 8 jam, dia akan memeriksa vitalitas batinnya, dan melihat bahwa energi internalnya menjadi semakin tenang, yang akhirnya menenangkan pikirannya. Jasmine, apakah kamu punya cara untuk membantunya pulih lebih cepat?
Yunce bertanya. Meskipun kondisi Xia Tiyue telah stabil untuk sementara waktu, luka di pembuluh darahnya terlalu parah. Untuk sepenuhnya memulihkan Xia Qingyue akan memakan waktu lama bahkan baginya. Dia dan Xia Qingyue hanya bisa tinggal di sini selama sehari. Setelah kembali ke alam rahasia Heaven Basin, mereka bisa tinggal maksimal setengah hari. Ketika mereka meninggalkan alam rahasia Heaven Basin, penduduk Frozen Cloud Asgard tidak akan pernah membiarkan Yunce melihatnya lagi. Yunce yakin mereka tidak akan bisa memulihkan Xia Qingyue sepenuhnya jika dia dibawa kembali ke Frozen Cloud Asgard. Tentu saja, Yunce hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak berpikir Jasmine akan menjawab dengan pasti, justru itulah yang kamu temukan bersamanya, Kaisar Teratai Hati yang bangkit. Efektivitas bunga teratai ini jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Setelah menggunakan mutiara racun langit untuk secara sempurna memurnikan intisari teratai hati kebangkitan Kaisar, jika kamu memberikannya kepadanya setelah itu, seluruh tubuhnya akan segera pulih dan kekuatannya yang dalam akan segera masuk ke alam mendalam langit. Di Blue Winmu Empire, dia akan dianggap sebagai orang pertama di bawah 20 tahun yang melangkah ke alam mendalam langit, hanya saja, premis dari segalanya adalah kamu bersedia. Benar-benar, pikiran Yunce bergetar, dan berdiri sambil berteriak, apakah dia bisa melakukan terobosan atau tidak adalah hal kedua. Jika Kaisar Awakening Heart Lotus dapat membuatnya pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, lalu mengapa saya tidak bersedia? Kamu harus memikirkannya dengan matang. Jasmine memperingatkan, Kaisar Awakening Heart Lotus dianggap sebagai benda suci di kerajaan angin birumu bukanlah suatu hal yang berlebihan. Setelah menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus ini, objek dengan level yang sama mungkin tidak akan muncul di Blue Wind Empire selama 1000 tahun ke depan. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus ini padanya, maka itu sama dengan Anda kehilangan peluang besar selamanya. Lebih-lebih lagi, Anda memiliki semua jenis garis keturunan binatang dewa dan seni dewa primordial di dalam tubuh Anda. Setiap kali kekuatanmu meningkat satu tingkat, peningkatan kekuatanmu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Jika Anda menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus pada diri Anda sendiri, peningkatan kekuatan yang dihasilkannya akan jauh melampaui dirinya. Di mataku, jika kamu benar-benar menyerah, itu akan menjadi tindakan yang bodoh dan sia-sia. Yunce mundur 2 langkah. Kemudian, sambil berpikir, dia sudah menangkupkan Kaisar Awakening Heart Lotus yang besar itu di antara kedua tangannya. Meskipun teratai hati kebangkitan Kaisar telah terekspos ke udara, ia terbungkus dalam aura kuat dari mutiara mendalam langit, sehingga esensinya tidak bocor sama sekali. Dia berkata tanpa ragu sedikit pun, meningkatkan kekuatan memang penting, tapi dia adalah istri sah saya. Pemulihannya jauh lebih penting daripada meningkatkan kekuatanku sendiri. Jika orang yang berbaring di depanku adalah kamu, aku juga akan memilihmu. Jasmine awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah mendengar ini dari Yunce, dia tiba-tiba terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa saat. Teratai hati kebangkitan Kaisar dengan cepat terbungkus oleh lampu hijau yang dipancarkan mutiara racun langit. Semua esensi yang dikandungnya dengan cepat disempurnakan. Serpihan bubuk samar berwarna biru dan merah dengan lembut melayang ke bawah, dan akhirnya mendarat di telapak tangan Yunce. Yang tersisa hanyalah manik bundar seukuran mata naga yang memancarkan cahaya biru samar. Aroma yang memabukkan menyerang lubang hidungnya. Setelah Yunce dengan lembut menghirup udara, dia segera merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan bahkan sirkulasi darahnya sedikit meningkat. Sebagai eksistensi yang berada pada level benda suci, Kaisar Teratai Hati Kebangkitan sangatlah berharga, namun kesulitan untuk menyempurnakannya juga sangat tinggi. Jika benda itu berada di tangan orang lain, mempertahankan sepertiga dari efektivitas penuhnya adalah batasnya. Namun,
Di tangan Yunce, dia bisa dengan sempurna melakukan apa yang tidak mungkin dipercayai orang lain, efektivitas 100%. Oleh karena itu, efek dari pelet hati kebangkitan kaisar di tangan Yunce jauh lebih kuat dari apa yang tercatat. Mungkin 2 atau 3 kali, bahkan mungkin lebih. Catatan telah menunjukkan bahwa satu pelet akan memungkinkan seseorang pada tahap awal alam mendalam bumi untuk menerobos ke alam mendalam langit, tapi pelet yang ada di tangan Yunce, bahkan dia sendiri tidak tahu pada tingkat apa kekuatan mendalam Xia Qingyue akan meningkat, sampai setelah dia bangun. Hanya dengan mencium wanginya, seluruh tubuh akan terasa seperti baru dibaptis. Mustahil membayangkan transformasi seperti apa yang akan terjadi jika dikonsumsi. Daya tariknya adalah sesuatu yang sulit ditolak oleh semua praktisi mendalam, bahkan para ahli lanjut usia yang memiliki pengalaman hebat. Yunce diam-diam melihatnya, tapi ekspresinya ternyata biasa saja. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keraguan. Jika bukan karena Xia Qingyue yang menyelamatkan nyawanya, dia pasti sudah mati sejak lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak mau menyelamatkannya. Dia bergerak maju dan dengan lembut membuka bibir halus Xia Qingyue. Kemudian, dia menaruh pelet hati kaisar yang bangkit yang bisa menyebabkan seluruh kerajaan angin biru gemetar ke dalam mulutnya. Dengan dorongan lembut dari energinya yang dalam, dia mengarahkannya ke dalam tubuhnya. Jasmine tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Tanpa memerlukan Yunce pada kekuatannya sebagai katalis, pelet hati kaisar yang bangkit praktis langsung memasuki tubuhnya. Tubuh Xia Qingyue berkembang dengan lapisan kemilau putih bulan yang indah. Lapisan cahaya ini sangat lembut dan tidak memiliki sedikit pun energi kekerasan. Dalam kebanyakan situasi, pelet obat yang mengandung banyak kekuatan biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk disuling dan prosesnya akan penuh dengan bahaya. Jika tertelan biasanya akan meledak seperti nyala api di dalam tubuh. Jika tidak dikontrol dan dimurnikan dengan baik, nyala api ini akan cukup membahayakan seluruh tubuh, atau bahkan bisa berakibat fatal. Namun, ketika pelet jantung kebangkitan kaisar ini memasuki tubuh, kekuatan yang dikandungnya seringan riak, perlahan dan lembut, itu menyebar ke setiap bagian tubuh dan memberikan semua kekuatan yang dikandungnya kepada Xia Qingyue. Di bawah kemilau putih bulan, napas Xia Qingyue menjadi semakin rileks. Yunce dengan cepat dan senang menemukan bahwa semua meridiannya, yang rusak karena kedinginan, mengalami penyembuhan ajaib dengan sangat cepat. Sirkulasi darahnya juga dengan cepat menjadi tenang. Kemudian, sedikit rona kemerahan mulai muncul di wajahnya yang putih bersih. Setelah itu, di bawah tatapan hati Yunce, dia perlahan membuka matanya. Sejak Xia Qingyue meminum pelet hati kaisar yang bangkit hingga dia bangun, hanya butuh 1/8 jam. Efek ajaib dari Emperor Awakening Heart Pellet membuat Yunce merasa seperti sedang bermimpi. Di mana ini? Xia Qingyue melihat sekeliling dengan bingung. Dengan ekspresi berkabut, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Menurut ingatannya, mereka masih berada di kegelapan dan dinginnya binatang raksasa di Heaven Basin. Dia merasakan sumber kekuatan lembut di dalam tubuhnya dan lapisan kekuatan hangat terus mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Jangan bangun. Yunce segera mengulurkan tangan, menekan bahunya ke bawah, dan dengan lembut berkata, "Ini adalah tempat yang sangat aman, jangan khawatir, kamu tidak sedang bermimpi. Kami sudah melarikan diri. Saya sudah baik-baik saja, dan Anda juga akan segera menjadi lebih baik." Kemudian, dia memberikan penjelasan sederhana tentang kejadian yang terjadi pada Xia Qingyue, tentang segala sesuatu yang terjadi setelah melarikan diri dari binatang besar di cekungan surgawi hingga tiba di tempat ini. Namun versinya tentang kejadian tersebut memiliki sedikit penyimpangan dari apa yang sebenarnya terjadi. Dia memberi tahu Xia Qingyue bahwa dia secara tidak sengaja menemukan harta karun atribut luar angkasa di dalam perut binatang raksasa Heaven Basin dan telah melarikan diri ke sini.
Dia tidak memberi tahu Xia Qingyue bahwa tempat ini sebenarnya adalah dunia fantasi. Saat Yunce memberikan penjelasannya, Emperor Awakening Heart Pellet masih terus melepaskan kekuatannya di dalam tubuh Xia Qingyue, memulihkan kekuatan aslinya yang benar-benar habis dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kecepatan ini, mungkin dalam waktu kurang dari 2 jam, tubuh dan kekuatannya akan pulih sepenuhnya. Kau memberiku, Kaisar teratai hati kebangkitan. Setelah merasakan kekuatan hangat di dalam tubuhnya, itulah satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Xia Qingyue. Sebelumnya aku masih sedikit khawatir. Untungnya, seperti yang Anda katakan, kekuatan obatnya luar biasa hangat. Tidak ada risiko sama sekali, kata Yunce sambil tersenyum tipis. Tetapi, tidak ada tapi. Yunce menyela kata-katanya dan dengan ringan menjabat tangannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih tangan lembutnya, demi menyelamatkan hidupku, kamu rela menyerahkan nyawamu sendiri. Mengapa Kaisar Awakening Heart Lotus penting? Lagi pula, kami adalah pasangan suami istri, kami tidak perlu membedakan diri kami secara terpisah. Tiba-tiba, hati Xia Qingyue, yang tangannya digenggam erat oleh Yunce, sedikit bergetar. Dia secara tidak sadar ingin melepaskan tangannya, tetapi tangannya dipegang erat oleh Yunce. Dia terus berjuang beberapa kali, tapi dia kalah karena ketidakberdayaannya. Dia hanya bisa membiarkan dia memegang tangannya, dan detak jantungnya berangsur-angsur meningkat. Meskipun dia diam-diam menggunakan seni hati beku, dia tidak mampu menekannya. Keduanya sudah lama menikah, namun ini pertama kalinya mereka berpegangan tangan secara ambigu. Tangan Xia Qingyue sedingin es dan lembut, mereka selembut batu giok lembut, begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang. Setelah Yunce memeluknya, dia tidak mau melepaskannya. Keduanya terdiam cukup lama dan keduanya takut untuk berbicara, karena takut merusak suasana hati yang istimewa ini. Tok tok tok. Langkah kaki Anggun mendekat dari luar, dan kemudian terdengar ketukan. Tidak ingin melepaskan tangan Xia Qingyue, Yunce bertanya, siapa itu? Kakak Yunce, apakah kamu di dalam? Itu Linger. Suara semangat Su Linger yang terdengar seperti burung bulbul bergema. Yunce segera membuka pintu, dan melihat Su Linger, yang berganti pakaian menjadi sifon berwarna hijau muda, dengan apik berdiri di luar. Ketika dia melihat Yunce, dia dengan gembira tersenyum, kakak Yunce.